Untuk mahasiswa yang lulus sampai sekarang itu mereka harus menempuh 4 kompetensi. Ke depan ini kita punya cita-cita bahwa Widyagama adalah kampus pertama yang full online. Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Wahyu Nurdianto, Wakil Pemimpin Redaksi Time Indonesia di acara Time Podcast by Time Indonesia. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, Rektor Universitas Widyagama Malang, Bapak Agus Tugas Sujianto. Beliau ini orang yang besar di Widyagama, berkarir di Widyagama sampai akhir berada di puncak pengabdiannya sebagai rektor. Hari ini kita berbincang singkat, ringan terkait Universitas Widyagama. Selamat datang Pak Agus. Selamat. Saya datang di kantor Time Indonesia, Mas Wahyu. Terima kasih rawuhnya. Salam sehat ini Pak. Alhamdulillah sehat Mas Wahyu. Ini saya akan mencoba bertanya kepada Pak Agus ini, biar Pak Agus nanti bercerita bagaimana sih Widyagama itu. Widyagama itu Time Lovers sudah 50 tahun, usia yang sangat luar biasa menurut saya. Usia yang matang, udah nggak tinggal landas ini, sudah terbang menurut saya. Nah, ini kita dengarkan penjelasan Pak Agus ini terkait Widyagama. Terima kasih ini diberi kesempatan oleh Times Indonesia di Malang ini untuk bertepatan dengan ulang tahun Mas Universitas Widyagama Malang. Jadi visi universitas dulu, saya cerita visi universitas dulu ya Mas. Silakan. Ini bisa dilepas Pak, kalau memang nggak nyaman nggak apa-apa. Jadi memang nggak nyaman. Jadi di 50 tahun ini seperti perguruan tinggi pada umumnya bahwa pasti punya statuta, dan di dalam statuta ini pasti terangkum di situ tentang visi, misi, strategi, tujuan dari suatu perguruan tinggi. Khusus untuk visinya Universitas Widyagama Malang itu adalah menjadi universitas yang bermutu, mandiri dan bermartabat pada penyelenggaraan pendidikan tinggi dan kebudayaan pada taraf nasional. Jadi memang ini dibangun karena gini, memang sesuai dengan regulasi yang ada. Ini semua perguruan tinggi ini untuk menuju mutu yang lebih baik. Apalagi dikeluarkan dengan Permendikbud nomor 2 tahun 2020 telah diterbitkannya yang namanya Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Di sana ada 8 standar. Salah satunya yang mungkin kita melihat salah satu yang sekarang diberikan oleh Mas Menteri yaitu tentang standar proses. Bagaimana dia menggulirkan yang disebut dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah ini sehingga UWG ini lebih katakan mendorong semua sivitas komponen ke arah visinya seperti itu. Sementara kalau visi saya sebagai seorang rektor, walaupun di visinya universitas itu pada taraf nasional, tetapi kalau saya lebih sedikit lebih luas lagi, yaitu saya bertarafnya ke ASEAN ya. Ini dengan ditandai bahwa banyak kegiatan-kegiatan kita, baik itu tentang kegiatan-kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian sesuai dengan Tridharma ya. Itu kita lakukan sudah secara internasional sebenarnya. Kami punya mahasiswa internasional, kami punya satu program unggulan yang disebut dengan studi exchange. Dan ini untuk Fakultas Teknik, dan ini sudah berjalan tahun ketiga Mas Wahyu. Jadi kami melakukan studi exchange dengan UTHM Malaysia, dan kemudian ini tahun 2021 disusul prodi manajemen. Ini jumlahnya sekitar 10 mahasiswa manajemen, ini batch tahun pertama ya. Dan untuk yang teknik ini ada 15 batch yang ketiga. Jadi total
yang tahun 2021 ini mahasiswa kami yang studi exchange ke UTHM Malaysia itu berjumlah kurang lebih 25 mahasiswa. Demikian pula untuk dosen dan tenaga kependidikan ini juga bisa sharing baik di dalam kegiatan-kegiatan Tridharma maupun kegiatan kerjasama yang lainnya. Sehingga inilah yang saya maksud di dalam 50 tahun Studi Agama Malang ini, seperti yang sudah disebutkan oleh Mas Wahyu, cukup besar capaian yang sudah kita peroleh. Ini kami boleh sampaikan Mas Wahyu dan pemirsa yang lainnya di mana saja berada. Saat ini di Kemendikbud itu ada 2 pemeringkatan yang rutin setiap tahun dilakukan, yaitu adalah yang pertama pemeringkatan perguruan tinggi baik PTN maupun PTS, di mana tahun 2021 atau kinerja 2020 kemarin kami itu menempati posisi 75 ranking untuk PTN PTS se-Indonesia dari 4.200 sekian PTN PTS yang ada di Indonesia ya. Kemudian yang lebih spektakuler lagi itu untuk pemeringkatan kemahasiswaan, karena memang mahasiswa dengan adanya MBKM ini kan kegiatan tidak harus hanya akademik, juga ada non akademik. Nah ini akan terlihat dari pemeringkatan di kegiatan kemahasiswaan, dan alhamdulillah tahun 2020 pengumumannya itu di kinerja 2019 kita berada di peringkat ke-65 pemeringkatan kemahasiswaan PTN PTS Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 4.200-an PTN PTS Indonesia. Luar biasa. 60 dari ya, maksudnya 65 dari 4.000 itu kan luar biasa. Bahwa ini menjadi bukti bahwa Widyagama memang menjadi universitas yang bermutu, yang unggul, yang layak untuk menjadi tempat kuliah. Oke. Pak Agus, itu kan tadi terkait visi, misi, dan saya rasa itu menjawab juga mimpinya Widyagama dan apa yang sudah dilakukan, mulai dari pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, apalagi progres yang sudah dilakukan Widyagama untuk menuju yang disebut tadi itu kampus bermutu itu. Jadi memang ada beberapa kinerja yang kita terus kembangkan. Salah satunya adalah di dalam tata kelola. Memang dulu ini kebetulan karena kemahasiswaan ini harus menjadi perhatian tersendiri termasuk alumni. Di periode saya ini ya itu akhirnya ada wakil rektor bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama. Karena kami harusnya kurang satu, ada wakil rektor yang khusus bidang kerjasama karena belum memungkinkan, sehingga sementara 3 kegiatan tadi kemahasiswaan, alumni dan kerjasama ini dirangkap oleh wakil rektor 3 yang ke depan insya Allah mungkin akan kita tambah lagi wakil rektornya ya Mas Wahyu ya. Nah dalam hal ini adalah salah satu bagaimana kita untuk menata di tata kelola dan kelembagaan, sehingga ke depan memang sesuai dengan tupoksinya masing-masing itu bisa lebih fokus. Karena sebelum masa saya itu bidang kemahasiswaan alumni itu jadi satu dengan wakil rektor satu bidang akademik. Itu kan terlalu banyak, padahal kita berbicara akademik itu kan pekerjaannya begitu luar biasa, begitu banyak ya. Sehingga ini salah satu di bidang tata kelola dan kelembagaan. Kemudian yang kedua, itu dulu kami punya ada 4 fakultas. Salah satunya adalah Fakultas Ekonomi. Untuk meningkatkan daya saing tata kelola ini kita sudah merubahnya tahun 2020 dengan nomenklatur yang baru. Itu bukan lagi Fakultas Ekonomi lagi, tetapi ada tambahan yaitu menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyagama Malang. Jadi inilah yang nanti cikal bakalnya yang ke depan, bagaimana unggulan yang nanti progres kami lakukan. Di Fakultas Ekonomi Bisnis ini kami sementara ini kan punya 15 prodi ya Mas Wahyu. Lah
tidak lengkap kalau satu perguruan tinggi itu tidak ada S3-nya. Iya. Sekarang ini kami sudah punya D3, punya D4, punya S1, punya S2. Serasa kurang lengkap kalau ini kita sudah 50 tahun emas kalau belum ada S3-nya. Betul. Sekarang kita sedang merintis pembukaan prodi baru untuk S3 manajemen dan ini sedang proses untuk pembuatan borangnya ke Kemendikbud. Ini mohon doanya agar di tahun ini izin operasionalnya bisa segera keluar ya Mas Wahyu ya. Oke. Nah, itu menarik. kemudian di bidang yang Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini juga untuk melihat peluang karena ini sudah eranya digital ya Mas ya. Makanya ada satu prodi nanti ke depan yang akan kita rencanakan, akan kita rintis untuk dibuka, yaitu yang disebut dengan prodi bisnis digital. Oke, Pak Agus, tadi kan bilang bahwa akan dibuka baru prodi bisnis digital. Ini apa Pak? Kita mungkin digambarkan sedikit ke teman-teman yang dilihat ini biar paham, bisnis digital itu semacam ini. Mas Wahyu, jadi kita sebenarnya sudah melihat dengan arah abad informasi ini, era digital ini, apalagi 2 tahun, artinya tahun 2020, 2021 kita ada pandemi COVID-19 ini, kita melihat hampir semuanya saya lihat pembelajaran di semua perguruan tinggi di Indonesia kan dilakukan secara daring ya. Kemudian kita lihat bisnis yang masih tetap eksis, tetap jalan itu sebenarnya bisnis digital. Kita lihat bahwa Grab, kemudian ada Gojek, ini ojek-ojek online ini sebenarnya kan mengakomodir bahwa bisnis itu bisa dilakukan tidak menggunakan secara manual ya. Lah, kemudian banyak ada Tokopedia, kemudian ada Shopee. Ini kan semuanya bisnis-bisnis yang dilakukan, ada barangnya tapi transaksinya kan secara digital. Lah ini otomatis bahwa Widyagama harus mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya makanya prodi ini memang di Indonesia masih sangat terbatas. Pertama kali prodi ini yang membuka itu adalah di Universitas Padjadjaran di Bandung. Nah, ini kemudian ada beberapa yang mulai menyusul, baik itu negeri maupun swasta, tetapi belum begitu banyak ya, sehingga ini Widyagama pun mempunyai rencana untuk membuka prodi baru bisnis digital yang memang memadukan antara ilmu ekonomi dan ilmu informatika, sehingga ini di Kemendikbud di nomenklaturnya untuk mendirikan prodi ini ada 5 dosen hombis ya, itu 3 dari prodi manajemen, 2 dari dosen teknik informatika, sehingga tidak harus kalau ini bisnis digital ini akhirnya bisa lintas prodi. Jadi dua prodi, tapi untuk sementara karena dia lebih dominan ke bisnis, maka kita akan kita cantolkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bukan ke Fakultas Teknik. Sehingga ini yang ke depan para mahasiswa yang nanti masuk di prodi ini harapannya dia bisa melakukan secara entrepreneur ya, jadi di dalam pengelolaan kewirausahaannya itu secara mandiri, kemudian tidak harus manual, jadi dia bisa menggunakan IT yang begitu berkembang sangat cepat, sangat pesat, sehingga bisnis-bisnis atau kegiatan perekonomian ini bisa dilakukan secara digital. Jadi itu latar belakangnya Mas Wahyu. Ini realisasinya kapan ini? Insya Allah itu di Renstra kami 2022. Karena tahun ini memang di Renstra kami 2021 itu pembukaan prodi baru S3 manajemen. Kemudian nanti di Renstra kami di 2022 itu kita ada membuka beberapa prodi, ada 3 minimal. Yang satu itu adalah S3-nya ilmu hukum, kemudian ada S2 dari Magister Teknik, kemudian ada S1 bisnis digital. Nah, ini yang ke depan memang kita selalu mempersiapkan baik itu SDM maupun sarana prasarananya, sehingga begitu kita mengajukan izin pendirian itu semua yang diminta
tentang borang isiannya oleh Kemendikbud itu kami sudah siap, gitu Mas Wahyu. Oke. Jadi adik-adik yang pingin kuliah di sini memang harus sabar dulu ya untuk 2022. Maaf. Masih ke bawah 2020 nih Pak. Oke. Itu menjadi salah satu upaya kampus Widyagama menjadi bermutu itu Pak ya. Sekaligus menjadi strategi besar untuk merebutkan kursi mahasiswa karena persaingannya kan juga ada negeri, ada swasta yang lain semacam itu. Nah, sekarang ini Pak Agus kalau boleh ngelitik lagi, strategi lain apa ini Pak untuk membawa mahasiswa itu si pelajar SMA, SMK itu masuk ke Widyagama, apalagi strateginya selain pembukaan prodi-prodi baru semacam itu? Siap Mas Wahyu. Jadi gini, kami memang untuk khusus penanganan penerimaan masa baru kami punya tim yang disebut tim PMB ya. Lah, salah satu kegiatan kita sudah lebih terarah ini karena kita mulai tahun kemarin setelah evaluasi karena Covid, kita sudah ada tim risetnya. Kenapa kalau misalnya mahasiswa itu kok enggak jadi masuk? Kemudian kok ini sudah registrasi, kok kemudian tidak jadi kuliah lagi padahal sudah dapat nomor induk ya. Lah ini kami sudah ada tim risetnya Mas, dan dari haluan riset inilah yang menjadi pedoman kami untuk kegiatan PMB di 2021. Kemudian sekarang ini juga bekerja sama dengan konsultan branding yaitu Utero Indonesia. Kebetulan direktur atau pimpinan Utero Indonesia ini alumni Widyagama, yaitu Mas Dadi Wahyu Chang, sehingga ini kita sudah membuat yang namanya haluan branding, sehingga sudah terbit ada satu yang namanya GSM. Ini di sini sudah ada panduannya dalam bentuk buku. Bagaimana kalau kita nyetak brosur, kita nyetak spanduk, sampai mobilnya itu warnanya apa ya, kemudian alma maternya itu bagaimana yang bagus. Semua ini kita sudah punya garis besar haluan branding yang disebut dengan GSM. Ini yang memang salah satunya adalah secara digital. Kenapa sih orang harus kuliah di Widyagama? Karena sekarang zaman era pandemi, orang mungkin ragu dengan kualitas pendidikan, ada istilahnya lost generation dan sebagainya semacam itu. Monggo Pak Gus. Terima kasih Mas Wahyu. Jadi memang gini, untuk mahasiswa yang lulus sampai sekarang itu mereka harus menempuh 4 kompetensi. Jadi kalau dia tidak punya 4 sertifikat ini, maka dia tidak bisa mengambil ijazahnya. Jadi ini non SKS tetapi menjadi wajib. Yang pertama adalah yang disebut dengan basic IT. Jadi seorang widyagama, walaupun dia dari prodi manapun, ilmu hukum, kemudian dari manajemen, dia harus bisa basic IT. Kemudian kompetensi yang kedua itu adalah conversation. Jadi seorang alumni widyagama ya dari prodi mana saja, dia harus bisa berbicara Inggris seperti itu. Kalau enggak ya tidak bisa diambil ijazahnya. Kemudian yang ketiga dia TOEFL. TOEFL-nya ini harus punya untuk mengukur kalau dia mau lanjut ke jenjang berikutnya S2, S3, TOEFL-nya kan itu minimal 500 ya. Jadi ini sudah nyampe, jadi sudah terukur. Kemudian yang keempat ini yang paling unggulan. Jadi itu ada namanya kompetensi kewirausahaan atau KWU. Terus itu tadi Pak, yang masalah kesiapan masalah daring ini kan saya rasa sudah disiapkan sejak lama sebenarnya oleh Widyagama. Sampun Mas Wahyu. Jadi gini, kami memang dengan kurikulum kami kan sekarang sudah menggunakan kurikulum 2020. Kurikulum terakhir adalah 2015. Jadi memang di dalam statuta kami bahwa ada peninjauan kurikulum di Universitas Widyagama Malang itu setiap 5 tahun sekali. Lah di 2020 ini, kalau dulu itu semua 16 kali tatap muka itu kan 2 dikurangi UTS sama UAS. Jadi ada 14 kali tatap muka. Maka di kurikulum 2020
itu 25% dari tatap muka itu kita lakukan secara daring. Iya. Nah, sehingga kita membangun fasilitas ini ke depan ini kita punya cita-cita bahwa Widyagama adalah kampus pertama yang full online. Artinya apa? Semua kegiatan mahasiswa, baik itu mulai registrasi, KRS sampai kuliah, itu semuanya menggunakan SSO. Jadi single sign on gitu ya. Jadi satu sistem. Kemudian SIM kita tentang aset, tentang SDM, tentang sarana prasarana, ini semuanya dalam satu SSO kami. Jadi mahasiswa siapapun, termasuk yang kemarin di Dies Natalis perpustakaan kita juga kita sudah rubah dari yang manual, kita sebut sekarang perpustakaan kita dengan namanya WDL, yaitu Widyagama Digital Library. Jadi ini semuanya sudah berbasis digital, artinya mahasiswa yang mau minjam buku sekarang kalau dia tidak artinya untuk ada di perpustakaan kita, dia bisa minjem secara online. Kemudian dia mendapatkan bukunya pun secara online. Dia memperpanjang juga secara online. Nah ini kemudian pustaka-pustaka yang dia inginkan ini semuanya juga sudah online, termasuk jurnal-jurnal yang memang untuk menyusun tugas akhir tadi, baik tesis, skripsi ya, ini semuanya sudah bisa dilakukan secara online, sehingga ke depan memang semua kegiatan-kegiatan kita itu basisnya adalah online atau digital. Inilah yang memang sedang kita persiapkan, sehingga ke depan ini kita mempunyai slogan adalah Widyagama adalah kampus full online pertama kali di Indonesia gitu. Luar biasa teman-teman. Time Lover, itu tadi bincang singkat saya dengan Pak Agus, Rektor Universitas Widyagama. Karena keterbatasan waktu sebenarnya masih banyak yang bisa dibicarakan, tapi saat ini cukup ini dulu. Kita akan sambung lagi perbincangan di lain waktu. Terima kasih Pak Agus untuk rawuhnya, sukses selalu untuk Universitas Widyagama Malang. Terima kasih, salam sehat teman-teman.